Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Biria Posela, Ahizil Muti, dan Reza Ja'far Shadiq akan berpresentasi dengan bertemakan peradaban Islam pada masa kerajaan Mamlukiyah dan kerajaan Syafawiyah. Langsung saja, pada abad ke-13 Masehi, saat Islam mengalami perpecahan politik, muncullah sebuah dinasti Islam. Dinasti tersebut bernama Dinasti Mamluk atau terkadang disebut dengan Mamalik. Sebuah dinasti yang didirikan oleh kaum Buddha Turki karena lafaz Mamluk berarti budak. Mamluk Bahri dan Mamluk Burji. Dinasti ini berdiri di dua tempat, yaitu India yang didirikan oleh Qutbuddin Aibak tahun 1206 sampai 1290, dan di Mesir pada tahun 1250 sampai 1517. Namun dinasti Mamluk yang lebih terkenal adalah dinasti Mamluk yang berada di Mesir. Ada dua golongan budak Turki yang mendirikan dan menjalankan pemerintahan di dinasti ini, yakni Mamluk Bahri pada tahun 1250 sampai 1390 dan Mamluk Burji pada tahun 1382 sampai 1517. Mamluk Bahri adalah golongan budak yang didatangkan dari Kaukasus di perbatasan Rusia dan Turki oleh Sultan Malik As-Soleh, penguasa dinasti Ayyubiyah kala itu. Mereka dijadikan pengawal untuk berlangsungnya keamanan pemerintahan Malik As-Soleh, sampai akhirnya beliau wafat pada tahun 1249 Masehi dan digantikan oleh putranya, yaitu Turansyah. Dari situlah berdirinya dinasti Mamluk, yakni saat Turansyah dibunuh oleh kaum Mamluk Bahri atas dasar ketidaksukaannya terhadap Turansyah. Kemudian kaum Mamluk Bahri mendirikan dinasti Mesir, dan yang menjadi sultan pertama ialah Izzuddin Aibak. Sedangkan kaum Mamluk Burji didatangkan dari Sirkasiyah yang bertepatan di negara Turki oleh penguasa Mamluk saat itu, yaitu Sultan Kawalun pada tahun 1279 sampai 1290. Penamaan Mamluk Bahri dan Mamluk Burji adalah berdasarkan pada tempat di mana mereka ditempatkan saat pertama kali didatangkan dari negara Turki. Kaum Mamluk pada dasarnya adalah pasukan militer, maka sistem pemerintahan mereka bersifat oligarki dan militer dan tidak menggunakan sistem monarki. Siapapun yang unggul dalam kemiliteran ialah yang akan terpilih menjadi sultan. Sampai akhirnya sistem pemilihan pemimpin berubah menjadi sistem monarki semenjak Sultan Kawalun memimpin. Ia menurunkan tahta kerajaan sampai 4 generasinya, hingga akhirnya perpecahan terjadi karena perebutan kekuasaan di antara keturunannya itu. Terdapat seorang sultan yang terkenal di antara 47 orang yang pernah memimpin dinasti Mamluk, ialah Sultan Baybars, yang menduduki sultan keempat pada tahun 1260 sampai 1277. Ia dianggap sebagai pembangun hakiki dinasti Mamluk karena ia adalah pemimpin yang cerdas dan tangguh. Baybars membangun pemerintahan dengan sangat baik. Ia mengembangkan madhab Sunni. Baybars juga menjalin hubungan yang baik dengan Kesultanan Delhi, Konstantinopel, Sisilia, dan Kesultanan Mongol. Puncak kejayaan dinasti ini pun pada masa kepemimpinan Sultan Baybars mencapai kejayaannya, terlihat dari perekonomian dan perdagangan yang sangat maju, sehingga Kairo saat itu menjadi jalur perdagangan penting bagi Asia Barat dan Laut Tengah. Begitu juga dengan keilmuan.
terlihat dari berkembangnya berbagai cabang ilmu seperti sejarah, kedokteran, astronomi, matematika, dan ilmu agama. Pada masa itulah muncul nama-nama ilmuwan seperti Ibnu Khaldun, Nasiruddin At-Tusi, dan Ibnu Taimiyah. Selain perkembangan ekonomi, perdagangan, dan keilmuan, hal yang nampak maju pesat dan berkembang di Mesir saat dinasti Mamluk berdiri ialah seni arsitektur. Hal tersebut terbukti dari pembangunan gedung-gedung monumental di setiap pemerintahan, seperti madrasah, masjid, dan mausoleum. Dinasti Mamluk juga pernah turut menyempurnakan Masjid Nabawi di Madinah dan membuat pagar di makam Nabi Muhammad SAW. Selain tempat ibadah dan belajar, Sultan Qalawun, salah satu pemimpin di dinasti Mamluk, juga pernah membangun sebuah rumah sakit. Era kemunduran dinasti ini berakhir disebabkan melemahnya pemerintahan semenjak kepemimpinan dipegang oleh Mamluk Burji, yang pada dasarnya mereka tidak memiliki pengetahuan tentang mengatur pemerintahan, kecuali militer. Hal ini menjadi kesempatan bagi kerajaan Utsmani untuk merebut wilayah Mesir. Hingga pada tahun 1517, kerajaan Utsmani berhasil merebut wilayah Mesir dari dinasti Mamluk dan berakhirlah dinasti ini. Dinasti ini meninggalkan bangunan yang utuh hingga saat ini, yaitu Masjid Qaitbay di Kairo, yang dibangun sekitar tahun 1472 sampai 1474. Kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi berdiri sejak tahun 1501 Masehi di Tabriz. Ia didirikan oleh Syekh Ismail Safawi. Mulanya kerajaan ini berasal dari gerakan tarekat Safawiyah yang didirikan oleh Syekh Safiyuddin Ardebili pada tahun 1251 sampai 1334. Kerajaan Safawi berdiri sejak cucu dari Junaid bin Ibrahim, pemimpin tarekat Safawiyah yang bernama Ismail, berhasil mengalahkan Alak Konyulu. Pada sebelumnya, Safawiyah sempat memiliki konflik dengan salah satu suku di Turki, Kara Konyulu. Lalu ia mengajak Alak Konyulu untuk bersekutu melawan Kara Konyulu dan berhasil memenangkannya. Tetapi setelah keberhasilannya itu, Alak Konyulu yang justru merasa tersaingi melakukan pemberontakan. Hingga pada akhirnya pemberontakan tersebut berhasil direndam dan dimenangkan oleh Safawiyah dan Ismail membangun kerajaan ini. Syekh Ismail, biasa ia disebut, adalah pendiri sekaligus raja pertama dari dinasti ini. Ia berhasil melakukan perluasan wilayah hingga meliputi seluruh Iran dan Persia. Ia menjadikan Tabriz sebagai ibu kota kerajaan. Pada tahun 1511, ia berhasil melakukan ekspansi hingga merebut wilayah Iran dan Turki. Lalu, suku Uzbek yang berasal dari Turki berhasil diusir oleh Ismail. Sebelumnya, sempat terjadi penyerangan dari Kesultanan Utsmaniyah sebelum Safawi menjadi kerajaan. Pada abad ke-15, Kesultanan Utsmaniyah berupaya merebut wilayah Turki untuk menjadikannya wilayah kekuasaan. Hal tersebut menyebabkan peperangan dan berhasil dimenangkan oleh Safawi dan mereka mendapatkan wilayah Tabriz dan Turki. Puncak kejayaan kerajaan ini berada saat di bawah kepemimpinan Syekh Abbas yang memerintah sejak tahun 1588 sampai 1629. Safawi menjadi kerajaan yang kuat baik secara ekonomi, ilmu pengetahuan, dan arsitektur. Kerajaan ini sempat melemah semasa peninggalan Syekh Ismail. Syekh Abbas membuka hubungan dagang dan kultural dengan Eropa. Hal tersebut membuka jalan bagi Safawi untuk menuju peradaban yang lebih maju. Kerajaan ini mulai melemah pada abad 17. Ia mengalami penyerangan dari berbagai arah oleh beberapa kerajaan lainnya. Penyerangan tersebut dilakukan oleh Turki Utsmani, Afgan, dan Arab.
Selain itu, Safawi juga mendapat serangan dari Kekaisaran Rusia dari arah utara dan Mogul dari arah timur. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.